Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzaroh, NIM 193111114 dari kelas PAI 5D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kelahiran Nabi Muhammad dan kerasulannya. Sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad lahir di kota Mekkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah dan bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad keturunan dari Bani Hashim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy, namun memiliki silsilah dari keluarga bangsawan Quraisy yang sangat terhormat dan disegani. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah bin Wahab, berasal dari kota Madinah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Kelahiran Nabi Muhammad, jika saya baca dari sebuah buku yang berjudul Khadijah dan Fatimah, di situ mengatakan bahwa lahirnya Nabi Muhammad itu tidak seperti kelahiran bayi-bayi lain, yang dimana kelahiran Nabi Muhammad tersebut terpancar cahaya dari tubuhnya, yang dari buku tersebut dikatakan bahwa cahaya tersebut menerangi mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Yang selanjutnya yaitu pengasuh Nabi Muhammad. Pengasuh Nabi Muhammad ada 3 selain ibu Nabi Muhammad, karena setelah Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad hanya disusui oleh ibunya selama 3 hari. Setelah itu, sesuai adat yang ada atau adat bangsa Arab, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah. Nah, yang selanjutnya, sesudah Halimah Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya, yaitu Aminah, di situ ibunya langsung mendidik Nabi Muhammad dengan rasa penuh tanggung jawab. Setelah ibu Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kakek Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Yang selanjutnya yaitu Nabi Muhammad di masa remaja. Ketika Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, meskipun usianya masih 10 tahun, Nabi Muhammad mampu mengembala kambing milik penduduk Mekah. Lalu upahnya diberikan kepada Abu Thalib untuk membantu meringankan beban keluarganya. Nah, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad selalu ikut ketika pamannya berdagang ke negeri Syam. Dan sejak umur 17 tahun, Nabi Muhammad sudah berdagang sendiri ke berbagai negara, yang diantaranya yaitu negeri Syam, Yaman, dan Yordan. Yang selanjutnya yaitu cara berdagang Nabi Muhammad. Cara berdagang Nabi Muhammad yaitu amanah dan kejujuran. Ketika Nabi Muhammad diberikan amanah atau kepercayaan untuk berdagang, beliau akan selalu menyebutkan harga asli dan juga menyebutkan cacat barang yang dijualnya. Sebab dengan demikian akan membuat orang berpikir terlebih dahulu ketika akan membeli dagangannya. Nah, selain itu, kejujuran Nabi Muhammad dan juga amanahnya, Nabi Muhammad juga melaporkan hasil dagangannya secara rinci tanpa mengurangi sedikit pun atau mengambil untung yang bukan hak milik dari Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yaitu pernikahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah,
seorang wanita yang memiliki harta, kecantikan, dan kemuliaan. Khadijah sangat mengagumi kepiawaian dan kejujuran cara berdagang Nabi Muhammad. Setelah itu, Khadijah menceritakannya kepada Nufaisah, sehingga Nufaisah mendatangi Nabi Muhammad untuk menyampaikan keinginan Khadijah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Nabi Muhammad pun menerima dan menyetujuinya. Khadijah meminta pamannya, yaitu Umar bin As'ad, untuk menikahkan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Dan Nabi Muhammad diwakili oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, Hamzah, dan juga yang lainnya. Pernikahan berlangsung secara sederhana. Nabi Muhammad menyerahkan mahar berupa 20 ekor unta. Sejarah kerasulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, yaitu yang pertama sidik, yang artinya benar, yang kedua amanah, atau yang artinya dapat dipercaya, yang selanjutnya yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan, yang keempat atau yang selanjutnya yaitu fatonah, artinya cerdas. Nabi Muhammad memiliki tanda-tanda kenabian pada dirinya. Yang pertama yaitu pada umur 12 tahun, Nabi Muhammad sering ikut pamannya ke negeri Syam, yaitu pamannya Abu Thalib. Kemudian ketika sampai di tempat itu, seorang pendeta berkata kepada Abu Thalib bahwa Nabi Muhammad memiliki sebuah keistimewaan atau memiliki sebuah ciri-ciri kenabian. Ketika pendeta tersebut mengetahui itu, pendeta tersebut langsung memperingatkan kepada paman Nabi Muhammad untuk segera membawa Nabi Muhammad pulang. Dan akhirnya paman Nabi Muhammad atau Abu Thalib itu mengajak Nabi Muhammad untuk pulang karena tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di waktu itu. Bahkan pada waktu itu, unta, pohon, dan bebatuan yang dilewati oleh Nabi Muhammad seakan sujud kepada Nabi Muhammad. Peristiwa yang kedua yaitu saat Nabi Muhammad berusia 5 bulan. Ia sudah bisa berjalan, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Bahkan di usia 2 tahun, ia sudah ikut mengembala kambing bersama anak dari Halimah. Peristiwa yang ketiga yaitu di saat Nabi Muhammad dalam asuhan Halimah Sa'diyah, di mana keluarga Halimah Sa'diyah tidak pernah mengalami kesulitan dan selalu mendapatkan berkah serta kemudahan dalam kehidupannya. Peristiwa yang keempat yaitu anak Halimah sering mendengar suara salam, yaitu Assalamualaikum, yang diucapkan kepada Nabi Muhammad, padahal jika dilihat tidak ada seseorang pun di dekat Nabi Muhammad. Peristiwa yang kelima yaitu ketika anak dari Halimah yaitu Dumroh, ia ketakutan hingga berlari dan menghampiri Halimah sambil menangis, dan ia bercerita bahwa ia melihat ada 2 orang besar yang memakai baju putih kemudian memeluk Nabi Muhammad. Setelah mendengar cerita tersebut, Halimah langsung berlari dan mencari Nabi Muhammad karena ia takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Nabi Muhammad. Setelah Halimah menemui Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad bercerita kepada Halimah bahwa ia bertemu oleh malaikat yang sedang mensucikan atau membersihkan hatinya. Yang selanjutnya yaitu penerimaan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad yang pertama kali yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jika kita pikirkan lebih dalam lagi, Iqra yang artinya bacalah. Membaca, ternyata membaca tidak hanya sekedar membaca tulisan yang notabene tertulis oleh pena, dituliskan oleh pena. Jika kita telisik lagi lebih dalam pada ayat yang terakhir, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah mengajarkan pada manusia atau mengajarkan pada kita apa yang tidak kita ketahui. Mungkin ketika bisa kita rasionalkan, apa yang bisa kita baca tanpa tertuliskan adalah apa yang kita alami, sehingga apa yang bisa kita baca adalah lingkungan sekitar kita dan alam. Dari ayat tersebut mungkin bisa kita ambil pelajaran bahwa kita dapat menjadikan alam atau pengalaman kita sebagai pembelajaran selain dari membaca. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah penyampaian mohon dibenarkan. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.